Debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres 2024 berlangsung panas. Tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi jadi ajang Anies Baswedan untuk unjuk gigi. Begitu debat dimulai, Anies Baswedan tanpa tendeng aling-aling langsung meluncurkan serangan. Ia menyebut saat ini banyak aturan yang ditekuk untuk kepentingan penguasa. Serangan itu pun menjalar dan menyinggung cawapres mendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi cawapres, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan ketika mereka mengungkapkan pendapat. Ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka dihadapkan dengan kekerasan, singgung Anies saat menyampaikan visi misinya dalam debat capres di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2023. Agresi Anies ke Prabowo kembali berlanjut ketika membahas demokrasi. Menurut Anies, pada pemerintahan saat ini, demokrasi dan kebebasan pendapat mengalami penurunan. Prabowo tak tinggal diam. Ia membalas agresi ex-gubernur DKI Jakarta itu. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anies jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung, ucap Prabowo. Tetapi pernyataan tersebut dikembalikan lagi oleh Anies. Ia menyorot pidanya Prabowo dari pihak oposisi ke pemerintahan. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, bebernya. Setelah posisi berbalik, kini giliran Prabowo menyerang Anies dengan isu polusi udara. Prabowo bertanya, kenapa polusi udara di DKI Jakarta masih tinggi? Padahal anggaran yang diberikan negara kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat besar. Dalam pembahasan ini, Prabowo sempat memotong jawaban Anies dan membuat suhu debat makin berasap. Ganjar Pranowo pun ambil giliran. Saat diberikan kesempatan untuk bertanya ke Prabowo, isu HAM keluar darinya. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan melaksanakan rekomendasi dari DPR kepada Presiden di tahun 2009 dan menemukan makam 13 korban penghilangan paksa. Prabowo lantas menyebut kalau masalah itu sudah ditangani oleh cawapres Ganjar, Mahfud MD. Masalah ini justru ditangani oleh wakil presiden Anda. Jadi apalagi yang mau ditanya oleh saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Setiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu. Jawab Prabowo. Memantau jalannya debat, pengamat politik Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah menilai bahwa Anies lebih unggul secara performa dibanding dua calon lainnya. Menurutnya, debat perdana di KPU RI ini merupakan panggung bagi Anies. Meski begitu, Ganjar Pranowo juga dinilai memiliki performa yang baik karena tidak basa-basi dalam berargumen dan bertanya kepada lawannya. Sikap tersebut menurut Deddy sangat dibutuhkan oleh keduanya, terlebih ketika elektabilitas mereka berada di bawah Prabowo Subianto. Sebaliknya, Prabowo kesulitan menikmati tema debat pertama ini. Berulang kali keliru menyampaikan data, misalnya soal birokrasi perizinan rumah ibadah di Jakarta dan kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Prabowo cukup susah payah menghadapi debat, bahkan cenderung hampir emosional, kata Deddy kepada Forum Keadilan Rabu 13 Desember. Deddy berpandangan, performa Anies dan Ganjar dalam debat tersebut bisa saja merebut ceruk suara pemilih gamang dan belum menentukan pilihan. Sedangkan pemilih Prabowo di kelompok kelas menengah berpotensi migrasi ke calon lain karena kekeliruan. Kekeliruan data semacam ini bisa merugikan Prabowo. Kelompok pemilih kelas sosial menengah bisa bergeser meninggalkan Prabowo, terangnya. Pada pembahasan soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, menurut Deddy, Anies berhasil menyampaikan program yang akan dilakukan secara rinci. Hal tersebut disukai oleh kelompok pemilih rasional, yaitu revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan UU Perampasan Aset. Ini disukai kelompok pemilih rasional, utamanya selama ini kontra terhadap KPK, ungkapnya. Sementara dalam isu HAM, Ganjar dan Anies sama-sama memiliki ketegasan. Ganjar bahkan berani untuk membuka keran pembahasan kasus HAM. Deddy melihat sikap itu tidak ditemukan dalam argumen yang disampaikan Prabowo.
Meskipun secara umum tidak ada yang mampu untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana isu HAM menjadi prioritas negara dalam pemerintahan ke depan, tutur Dedi. Di luar jalannya debat, Dedi juga mengkritik KPU karena membuat acara debat yang menurutnya membosankan. Tidak ada perdebatan berarti. Sejak awal murni hanya tanya jawab dan statis. Sulit menilai keluasan gagasan capres jika debat dilakukan tanpa perdebatan, pungkasnya.